Selamat pagi Pak Roza alias Pak Roy. Selamat pagi Pak Bagi Aditya. Lama. Atau disingkat dengan BA. Ya. Inisial BA. BA gitu. Sedangkan Pak Roy singkat inisial apa? CR. 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 Oke. Udah lama nih Pak Roy kita nggak ngobrol-ngobrol di Stack Podcast kayak gini ya. Ini waktu-waktu yang sangat langka sekali Pak Roy. Iya. Sibuk ya Pak Roy ya? Ya sebenarnya tidak sibuk juga sih. Jadi kesibukan kita itu kan memang kita melayani murid-murid kita dalam memberikan pembelajaran baik di kelas maupun di luar kelas. Nah, kebetulan pagi ini itu kan kita tidak ada jadwal ngajar, terus kemudian kemarin kita ngobrol-ngobrol bagaimana kemudian kalau kita ya mendiskusikan yang isu-isu dan kemudian yang berkembang ya selama ini belakangan ini kan kita kan ini lama tidak dalam satu meja ya. Iya betul. Ya, Karena ini dalam satu meja ini kemudian kita coba kita analisa dalam perspektif obrolan dari pojok podcast SMA satu itu gitu. Karena tadi slogan podcast kita itu kan melangkah lebih maju kan gitu. Maju kemana kita tidak tahu, yang penting melangkah lebih maju kan gitu toh. Ya. Kalau jadi maju kan pasti ya kalau kita sih konotasinya kalau maju itu tentunya positif. Ya positif, bagaimana terus kita menciptakan ide-ide, menciptakan gagasan-gagasan, menciptakan program-program yang dimana program itu bisa berdampak dan berpihak pada murid tentunya sebagai bahan informasi dan seterusnya. Umumnya juga masyarakat banyak yang setia menanti konten-konten yang terbaru kan gitu. Karena selama ini kan kita juga ada porsi-porsi konten yang pada murid kan gitu toh. Nah, ini sesekali kan itu dalam perspektif hostnya jenengan, nah kemudian narasumbernya kita sekali nanti bulan lagi kita lagi yang penting kita ada lah sekali porsi untuk bapak ibu guru kan gitu khususnya. Tetap produktif. Iya harus produktif, hidup itu harus produktif. Entah apapun keadaan kita itu harus produktif dan semangat untuk bagaimana terus kita menebar kemanfaatan untuk umat kan gitu, untuk masyarakat. Karena dalam ada makalah kan khairun nas anfa'uhum linnas. Artinya sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat untuk manusia lainnya kan itulah tergantung kemanfaatan orang itu kan berbeda-beda. Salah satunya yang melalui podcast seperti ini. Oke, menyebarkan informasi-informasi yang konstruktif karena ini di era-era disrupsi seperti ini luar biasa banyak hoaxnya. Banyak yang kemudian tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya dan seterusnya kan gitu. Nah ini bagian tidak tahu apakah ini benar atau tidak yang kita bahas, yang penting ini kan yang penting kita saling berdiskusi lah. Persoalan nanti ada masukan, kita bisa diskusi aja di sini kan gitu. Karena di era-era seperti ini kita tidak boleh baperan. Tidak boleh baperan. Itu kan dinamis, sangat dinamis. Karena hidup itu memang harus dinamis kan itu toh, ya kan? Gitu. Kalau orang hidup tidak dinamis itu dipertanyakan kehidupannya kan. Belum apa-apa udah banyak jokesnya ini. Saya hidup dia. Ini teh asli ini. Teh asli. Bagian dari kedinamisan juga. Bagian dari kedinasan. Itu orang hidup itu kadang minum teh, kadang minum kopi, minum air putih. Mau air putih terus ada dinamis. Teh terus ada dinamis, ya kan? Oke, silakan Pak Roy. Baik. Baik Pak Roy, by the way tadi ngomong-ngomong soal program-program nih. Ini kita sangkut pautkan kan Indonesia ini kan sebentar lagi akan memasuki babak sejarah yang baru. Akan ada pemimpin negara baru yang ke-8 nantinya. Entah siapapun nanti yang dilantik. Nah, karena kita ini kan bekerjanya di bidang pendidikan ya Pak. Iya, betul. Lalu kita obrolkan tentang kira-kira nanti dengan pemimpin yang baru ini apakah dunia pendidikan di Indonesia itu juga akan mengalami transformasi atau dilanjutkan atau bagaimana kita obrolkan begitu. Oke. Nah yang pertama Pak Roy, kalau menurut hematnya Pak Roy sendiri,
dunia pendidikan, sistem pendidikan di Indonesia saat ini menurut Pak Roy bagaimana? Kalau dilihat dari kurikulumnya, dilihat dari input outputnya, secara umum bagaimana Pak? Iya. Kalau kita bicara dunia pendidikan ini kan luas, sangat makro. Bagi kita selaku orang yang ada di garda terdepan dalam proses implementasi kurikulum yang ada di Indonesia khususnya, ini kita ya berpikir bahwa kurikulum atau pendidikan di Indonesia saat ini sudah terus melangkah lebih maju sesuai dengan platform media kita. Terus kemudian saya amati juga sudah demikian majunya, ya kan. Kemudian karena Pak Presiden Jokowi ini kan selalu menggaungkan bahwa Indonesia ini kan 2045 itu akan mengalami fase masa keemasan. 100 tahun. 100 tahun masa keemasan dengan bonus demografi yang cukup besar kan gitu. Nah, bonus demografi ini kan kemudian kan harus dimaksimalkan dan dioptimalkan. Nah, salah satu fungsi untuk bisa mengoptimalkan harus lewat pendidikan. Nah, Pak Jokowi ini dalam 10 tahun terakhir ini menurut saya sudah membawa dunia pendidikan ini sudah dalam rute dan rel yang tepat menurut saya, karena selalu mengupdate kurikulum. Kita kan tahu sendiri bahwa di era Jokowi ini kan kurikulum 2013 dan kemudian ada kurikulum merdeka kan gitu. Ada perubahan ini kan juga bagaimana kemudian pendidikan ini harus berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman kan gitu kan. Nah gitu. Jadi ini menurut saya juga bagian dari apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini, transformasi juga. Jadi sudah menurut saya sudah tepat, meskipun kadang ya ada mengeluh Bapak Ibu guru, administrasi kok banyak dan seterusnya. Ini sebenarnya sih tergantung yang melakukan. Banyak sedikit itu kan tergantung Bapak Ibu guru. Nah, hanya saja memang kadang kita akui kalau ada persoalan administrasi, kadang pembelajaran ini kita agak terbengkelai kan gitu toh. Nah gitu. Nah, ini mudah-mudahan nanti ke depan kita yang menjadi garda terdepan, karena kita bersinggungan dengan para murid langsung, ya kan, itu tidak berkutat dengan persoalan administrasi. Nah gitu. Bahkan tahun 2024 ini kita kan sudah mulai dikasih sedikit agak enak kan gitu, karena yang PNS yang PNS atau yang P3K ini kan kemudian hanya mengoperasionalkan apapun yang ingin kita ketahui, yang ingin kita belum tahu menjadi tidak tahu. Jadi pemerintah sudah menyediakan platform besar kan gitu toh, namanya kan PMM kan. Nah, ini pemerintah itu sudah menghadirkan platform PMM yang kemudian Bapak Ibu sudah bisa mengupgrade, tidak terlalu harus banyak keluar, misalnya ikut webinar, ikut seminar yang jam-jam kerja mestinya dan seterusnya. Kan bisa dilihat di PMM tersebut, termasuk mana yang baru berlaku tahun 2024 ini kan termasuk SKP Bapak Ibu guru sasaran kinerja pegawai itu kan sudah terintegrasi dengan PMM juga. Terus kemudian informasi terbaru juga untuk kenaikan pangkat juga tidak perlu kita mengurus berkas yang dulu kita pernah mengurus itu sampai berbendel-bendel. Kemudian kalau kita jual di lokeran itu cukup lumayan hasilnya kan gitu toh, ya kan. Ini juga tidak perlu, cukup kita aktif di PMM dan seterusnya, karena PMM itu sebagai terobosan pemerintah. Ini bagian daripada menuju Indonesia Emas 2045 tentunya. Indonesia Emas 2045. Nah, Pak Roy, kemungkinan ini kan Presiden Jokowi sudah 10 tahun mengabdikan diri. Belum 10 tahun. 10 tahunnya itu kan besok Oktober toh. Per Oktober nanti. Jadi masih ada sekitar berapa bulan ini untuk setengah tahun lagi lah. Sekitar pokoknya tanggal 21. Kalau tidak salah tanggal 21
20 atau 21 Oktober kan harus sudah memberikan kursi kepresidenannya ya, kursi panasnya ya, kursi panas kepresidenan ke lengser ke Prabon lah. Presiden yang baru. Presiden yang baru. Nah, apakah Pak Roy melihat bahwa nanti presiden yang baru itu juga akan memiliki concern khusus ke dunia pendidikan? Iya. Begini, kalau kita bicara presiden baru sebenarnya saat ini kan kita belum terlalu dini, ya kan? Meskipun lembaga survei menyatakan bahwa pasangan 02 ini Prabowo Gibran ini mengungguli dengan angka selisih 58%. Tapi kita tentunya tidak boleh menjustis dan mendahului apa yang harus menjadi kewenangan lembaga yang berwenang untuk menyampaikan kan itu. Iya, KPU. Nah, namun kita berdasarkan hasil quick count kan, yang paling unggul sementara kan memang Prabowo Gibran kan itu 58, terus kemudian ada sekitar 17 gitu, yang 01 kan sekitar 24 25 kan gitu. Nah, kalau saya amati berdasarkan literasi yang baik yang saya lihat maupun yang saya baca, ini kan kalau kita membedah visi misi Pak Prabowo di bidang pendidikan khususnya, saya kan melihat dari awal-awal masa-masa Pak Prabowo di masa kampanyenya, terus kemudian kita lihat pada saat debat capres cawapres kan gitu kan. Nah, pada tema yang kedua kemarin kan debatnya ada 5 kali. Iya betul. Capresnya 3, wapresnya kan 2 kan gitu. Nah, yang tema yang kedua itu kan ada salah satu tema pendidikan besarnya. Nah, di situ Pak Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia menuju 2045 ini memang harus ada proses akselerasi dan transformasi. Karena saya lihat Pak Prabowo ini istilahnya mengusung branding atau platform keberlanjutan. Keberlanjutan Pak Jokowi kan gitu toh, ya kan. Nah, makanya menurut saya juga apa yang kita prediksikan nanti visi misinya Pak Prabowo mungkin juga tidak jauh berbeda dengan roadmap yang sudah ditentukan oleh pemerintah saat ini. Jadi pemerintah ini kan tentunya sudah punya roadmapnya. Jadi 2045 itu mau menuju 2045 itu sudah ada petanya. Nah, makanya apapun itu harus punya peta. Nah, Pak B kalau mestinya mau pensiun 2054, nah, itu sudah punya peta. Kalau tidak punya peta ini akhirnya jalannya ini kan kadang bisa kanan, bisa kiri, bisa balik kanan lagi, ya. Nah, ini harus punya peta. Nah, Pak Prabowo ini kayaknya kalau tidak salah peta atau roadmap-nya 2045 ini melanjutkan dan keberlanjutan dari Pak Jokowi. Nah, namun demikian kalau kita amati di debat capres bidang pendidikan ini yang ada 17 prioritas, ya, ada 17 prioritas. Dan kemudian yang paling fenomenal dan yang paling mudah diingat itu kan program makan siangnya Pak Prabowo kan gitu lah. Ada susu. Ya, dan minum susu minum susu dan makan siang. Ini kan salah satu program unggulan ya, yang program unggulannya Pak Prabowo dan Mas Gibran dalam rangka untuk mewujudkan 2045. Karena demikian, apa yang dimaksud dengan program makan siang gratis sama susu itu kan asumsinya Pak Prabowo itu kan seseorang ketika sudah memenuhi standar gizi dan makan yang cukup, maka dia di dalam sekolah tentunya akan tenang, akan mensupport. Beda ketika orang itu belajar dengan asupan gizi yang kurang, bahkan los dia. Iya, artinya apalagi tidak sarapan kan itu toh. Tapi ini bukan itu, tapi memang Pak Prabowo desainnya supaya anak-anak ini bisa ada keterpenuhan gizinya kan itu toh, dalam rangka untuk menyiapkan diri menuju 2045 kan gitu. Nah, karena makan siang kemudian di sisi yang lain saya lihat dalam 17 prioritas Pak Prabowo dan yang disampaikan dalam forum-forum
debat atau forum kampanyenya Pak Prabowo ini saya lihat ini kan memang beliau ini akan mendirikan sekolah-sekolah unggulan di kabupaten kota di Indonesia kan gitu. Karena selama ini dalam kacamata Pak Prabowo sekolah-sekolah unggulan ini baru ada di level provinsi, tidak begitu banyak kan gitu toh. Tapi tidak tahu konsepnya nanti seperti apa. Yang jelas akan mengintegrasikan ya kan, terus kemudian menjadi unggulan. Nah, apakah keunggulan Pak yang dimaksud Pak Prabowo ini nanti mendirikan sekolah baru ataukah mengintegrasikan berafiliasi dengan sekolah yang sudah ada di kabupaten dan kota, tinggal dikasih sentuhan dari pemerintah kan gitu. Kita tahu bahwa di Jawa Tengah kan memang ada sekolah-sekolah unggulan kan. Nah ini yang ingin dikembangkan Pak Prabowo juga dalam 17 prioritasnya kan gitu. Tapi pengen membuat ini, dan kemudian kemarin kan memang Pak Prabowo kan juga concern terhadap memang betul-betul dunia pendidikan. Kemarin kan yang terakhir itu kan kadang mau menyekolahkan dan memberikan beasiswa kan gitu. Nah, ini bagian daripada terus menggenjot ya supaya bangsa Indonesia ini dalam dunia pendidikan juga tidak ketinggalan zamanan itu. Itu kira-kira kalau kita prediksi bahwa Pak Prabowo ini menurut saya juga dalam roadmap-nya akan pendidikan Indonesia khususnya tentunya akan semakin baik kan gitu. Saya tuh punya keyakinan kok, tidak ada lah seorang pemimpin itu membuat kebijakan itu tidak memikirkan rakyatnya kan gitu. Pasti kebijakan yang diambil tentunya akan berdampak dan berpihak pada masyarakat gitu tentunya kira-kira menurut saya. Oke, baik luar biasa analisisnya ya, interpretasinya ya, mungkin bisa menjadi sebuah patokan. Ya, tapi ini perlu dicatat, ini hanya untuk murid. Untuk guru belum tahu. Karena kalau Bapak Ibu guru kan sudah mendapatkan tunjangan, gaji, ya kan? Dan otomatis setelah pampuran gizinya harus penuhi. Kalau dia tidak bergizi, tidak mungkin jadi guru kan gitu. Dia jadi ASN atau P3K kan gitu. Nah, makanya itu kan akan menjadi prioritas Pak Prabowo juga. Jadi nanti kan dalam kampanyenya atau debatnya itu ada dalam 17 akan meningkatkan dan menaikkan gaji ASN khususnya Bapak Ibu guru juga kan gitu toh. Itu kan ada juga di kampanyenya Pak Prabowo juga. Jadi sehingga guru itu tenang, kemudian gizinya para murid itu dapat, maka akan berjalan ke roadmap itu tentunya akan lebih cepat kan gitu. Jadi artinya ya tidak begitu jadi seirama. Jadi Pak Prabowo ini kan kalau hulu hilirisasinya hulu dengan sampai hilirnya ini sudah ditata kan gitu. Karena ini kan tadi kan saya sampaikan di awal, ini bagian daripada keberlanjutan Pak Jokowi kan gitu. Kalau pas Eselon 01 kan platformnya kan perubahan itu. Ya gitu kira-kira. Kalau 03 mungkin penyempurnaan atau ada evaluasi. Tapi kalau dari awal Pak Prabowo ini jadi capres, ini kan Pak Prabowo ini akan melanjutkan yang sudah dicapai, yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi dan presiden-presiden sebelumnya kan gitu. Kalau kita lihat di media maupun di suara-suara yang kita amati dan kita dengar dari Pak Prabowo, kira-kira seperti itu. Tadi yang paling menarik juga nih ya Pak Roy ya. Ada istilah unggulan gitu. Saya malah jadi teringat. Dulunya ada program unggulan juga yang bertaraf internasional. Tapi kemudian karena satu hal dan yang lainnya gugur di MK gitu. Di MK di stop dan lain sebagainya. Nah, apakah mungkin program-program yang sudah digugurkan atau mati suri itu diribonkan lagi di pemerintah yang baru nanti? Kalau menurut Pak Roy bagaimana? Kecil kemungkinan. Kalau saya sih mungkin konsepnya sudah beda. Sudah konsepnya, karena memang kalau RSP itu kan apa yang saya sampaikan tadi, berafiliasi atau kemudian terhadap sekolah yang sudah berdiri. Ini saya juga belum membaca
dari konsep atau visi misi pendidikannya Pak Prabowo, apakah sekolah unggulan itu berdiri sendiri? Karena Pak Prabowo ini kan kalau saya amati juga selama menjadi Menteri Pertahanan ini kan juga mendirikan kampus-kampus unggulan pertahanan kan itu toh. Nah, untuk di level anak SD, SMP atau SMA itu saya belum apakah membangun dari nol atau berafiliasi, karena menurut saya kan semua harus ada hitung-hitungannya. Kalau membangun dari nol itu kan infrastruktur harus bangun dari nol itu literally berarti benar-benar bangun sekolah baru. Iya, harus menyiapkan lahan, harus menyiapkan fisiknya, harus menyiapkan SDM Bapak Ibu gurunya dan seterusnya. Beda kalau hanya kita membuat pilot project sekolah unggulan yang sudah ada, misalnya Demak misalnya. Kita buat sekolah unggulan di Demak, dimapping oleh tim dan kajian teknis dan seterusnya, maka SMA 1 Demak kan itu toh. Nah, SMA Demak yang paling siap mungkin sekolah unggulan kan, kita sih berharap semua sekolah itu kan unggul semua sih, karena memang punya keunggulan di bidang masing-masing kan gitu. Nah, hanya saja mungkin apakah nanti didesain untuk diberikan sentuhan dengan pendekatan dan program dari kementerian terkait atau bagaimana ini ya. Perlu ditunggu Pak. Iya, perlu ditunggu karena ini kan masih lama, pelantikan masih Oktober kan itu kita tahu. Tapi yang jelas kemarin kalau kita viral di medsos juga bahwa yang paling cepat dan yang paling cepat programnya Pak Prabowo yang setelah dilantik itu kan nanti makan siang gratis dan susu kan itu. Kemarin bahkan dalam rapat sidang paripurna yang dipimpin oleh Pak Jokowi itu kan sudah ada istilahnya, meskipun secara eksplisit itu belum, tapi Pak Presiden ini kan sudah bagaimana menyiapkan masa transisi kekuasaan ini ya kan, maka secepat mungkin 2025 itu sudah bisa direalisasikan program makan siangnya kan itu. Karena apa? Karena memang betul-betul melihat Pak Prabowo gizi ini menjadi prioritas. Nah, tidak hanya anak-anak sekolah, tapi Pak Prabowo kan gizinya nanti yang ibu hamil. Makanya Pak B nanti kalau istrinya hamil itu akan mendapatkan makan siang gratis. Istrinya ya tidak. Yang Pak B kan enggak tahu hamil kan istrinya kan gitu. Iya. Itu kira-kira. Baik. By the way ini ada rumor-rumor yang mengatakan juga mulai tahun depan dengan kepemimpinan yang baru itu sistem kurikulumnya akan diubah lagi, itu benar atau tidak ya Pak Rey? Ini tuh begini ya, memang tadi sampaikan di awal bahwa kita itu tidak harus fobia terhadap perubahan. Iya. Jadi itu takut berlebihan, enggak takut. Kita sebagai guru, kita kan di Indonesia kan gonta-ganti kurikulum kan sudah biasa. Nah, siap. Meskipun kadang di lapangan kadang penting siapan itu kan. Ngajarnya modelnya apa yang penting kan siap. Nah, kemarin kalau tidak salah sudah ada rumor, meskipun belum di launching secara resmi, tapi ini sudah viral juga di medsos bahwa kurikulum kita nanti mulai Maret kayaknya akan dirubah yang namanya kurikulum merdeka, semula akan diganti menjadi kurikulum nasional. Gitu. Nah, kurikulum nasional ini apakah bagian dari penyempurnaan kurikulum merdeka atau tidak? Nah, menurut saya itu terus bagian daripada penyempurnaan menurut saya. Nah, hanya saja kan begini, ini kan terlalu cepat. Ya, terlalu cepat. Padahal ini kan di masa-masa transisi peralihan kekuasaan misalnya, ya kan? Karena nanti kita tidak tahu di eranya Pak Prabowo siapa menterinya. Kadang bisa jadi nanti diganti lagi kan gitu. Nah, meskipun kemarin masih dalam tahap rakor ini, tapi kan sudah viral juga bahwa kurikulum merdeka akan diganti kurikulum nasional. Nah, padahal kita tahu bahwa kurikulum merdeka ini kan baru berlaku kelas 10 dan kelas 11, yang kelas SMA ya. Kelas 12 kan masih menggunakan kurikulum 2013 terakhir, tapi belum sampai pak lengkap. Terus kemudian ada kurikulum nasional. Tapi apapun bentuknya kita siap kan gitu ya, tidak usah terlalu fobia, tidak usah terlalu takut dan seterusnya. Nanti administrasinya lagi dan seterusnya, kita sudah siap biasa. Model apapun kurikulumnya, model apapun perubahannya kan ngajarnya kita kan memang harus menyesuaikan. Karena memang
murid itu kan harus kita tuntun berkembang sesuai dengan ketertarikan dan zamannya. Nah, gitu kira-kira. Jadi dia siap ya. Siap, nah itu. Jangankan 1 tahun sekali, 1 semester sekali kita dirubah kan siap ya. Gitu. Anda juga bisa jalan sendiri ya. Bisa sendiri ya. Itu kan urusan-urusan para petinggi dan pejabat gitu. Kita kan garda terdepan dengan murid yang penting bahagia. Tugas kita itu kan penting, 1 belajar, yang kedua adalah membahagiakan murid itu. Jangan sampai sekolah anak-anak di sekolah itu udah bahagia. Harus bahagia. Harus bahagia. Nah, salah satu kebahagiaan itu didapatkan kalau gurunya bahagia juga. Nah, problemnya pertanyaannya gurunya sudah bahagia atau belum kan itu toh? Kembali ke individu. Iya, kembali ke individu. Ya, mudah-mudahan sih Bapak Ibu guru tetap bisa bahagia dalam kondisi yang seperti itu, karena Bapak Ibu guru kan jadikan sebagai role model oleh murid, oleh anak. Bagaimana kalau di hadapan kelas itu guru itu cemberut, tesnya itu dan seterusnya kan? Tentunya komunikasi dengan anak kan akan ada sekatan gitu. Makanya kita coba bagaimana mungkin barangkali konsep role modelnya Pak Prabowo ya kan dalam visi 2045 ini menuju ke sana 5 tahun ke depan, mungkin salah satunya adalah bagaimana membuat kebahagiaan pada murid. Dan kalau Bapak Ibu guru tentunya tadi ada semacam janji kenaikan gaji dan seterusnya. Tapi apapun bentuknya kan kita tunggu nanti realisasinya kan gitu. Oke. Kira-kira seperti itu. Oke, sangat menarik sekali Pak Ray obrolan kita hari ini. Ya, tapi kita minum dulu teh lagi. Iya. Lagi supaya hidup dinamis. Ya. Udah pernah minum berarti dinamis. Oke, baik Pak Ray, obrolan kita sangat seru sekali. Ya. Sebelum ditutup, monggo Pak Ray untuk menyampaikan beberapa pesan kepada pemirsa podcast. Ya, pemirsa podcast SMA 1 Demak, perubahan sesuatu yang tidak bisa kita hindari, khususnya oleh Bapak Ibu guru. Apapun itu kurikulumnya, apapun itu bentuk regulasinya, marilah kita selalu senantiasa berorientasi dan melayani dan berpihak pada murid. Karena ending dari dunia pendidikan untuk menuju Indonesia Emas 2045 itu adalah terletak pada anak-anak didik kita yang akan datang. Karena anak didik yang kita saat ini yang kita ajar tentunya akan menjadi generasi emas pada 2045. Itu yang bisa saya sampaikan. Untuk itu mari kita bahagia dan membahagiakan murid. Ya kan? Dengan itu maka kita akan bisa menjalankan kewajiban kita dengan sempurna. Oke, luar biasa. Mari kita berbahagia dan membahagiakan. Bahagia dan membahagiakan. Jangan hanya bahagia itu kan untuk diri kita sendiri. Membahagiakan bermanfaat bagi orang lain. Karena di awal tadi khairun nas anfa'um linnas. Jadi apa besok kalau jadi wakil kepala sekolah atau jadi kepala sekolah, konsepnya harus bahagia dan membahagiakan. Kalau hanya bahagia doang, wah itu kurang. Bahagia itu untuk internal, kemanfaatannya belum. Kalau hanya membahagiakan, ya. Membahagiakan saja, ya kurang juga. Ya kurang. Karena untuk membahagiakan orang lain harus berawal dari diri kita yang bahagia kan gitu. Tapi Pak Bay ini kan masih panjang roadmapnya, karena roadmapnya Pak Bay harus punya. Karena ini kan tahun pensiunnya 2054 kan harus punya roadmap. Besok ada posisi kosong waka nyalon misalnya, atau dipilih, besoknya lagi kepala sekolah, besoknya lagi ya pengawas, besoknya lagi, harus punya roadmap itu. Jangan tidak dinamis ya. Nah gitu kira-kira saya. Itu kan monoton gitu. Ya monoton. Baik, oke, baik, bahagia dan membahagiakan. Ya, oke, baik, itulah tema obrolan kita hari ini tadi. Bagaimana kita bisa menerka-nerka, meraba-raba kira-kira nanti dunia pendidikan akan seperti apa dengan kepemimpinan Indonesia yang baru nanti.